Halo FJF Surabaya, saya sungguh senang hari ini bisa bersama-sama dengan Anda. Kita sedang akan mengakhiri seri dari em, Royal Priesthood Imamat Rajani yang merupakan panggilan dalam kehidupan Anda dan saya untuk menjadi raja dan imam dalam keluarga, marketplace, pelayanan, dan sebagainya. Dan saya berterima kasih untuk Pastor Raymond, Pastor Carmen, dan semua teman-teman di kepemimpinan AFJ Surabaya yang mengizinkan saya hari ini membolehkan saya untuk berbicara dalam platform Sunday Service di mana saya sebetulnya rindu banget ingin ketemu dengan Anda muka dengan muka dan saya yakin nggak lama lagi kita bisa bertemu muka dengan muka dalam kita menghadapi satu season yang penuh dengan excitement di depan yang namanya new normal. But what's normal? Kita akan melihatnya. Let's see what's gonna happen ke depannya. Dan saya rasa itu merupakan sesuatu yang baik. Selama kita menyadari bahwa dalam kehidupan ini there's nothing certain, nggak ada sesuatu yang pasti kok dalam hidup ini, nggak ada sesuatu yang bisa memprediksikan dengan sangat tepat dan cermat. Tidak ada satupun orang yang bisa sudah mengetahui 100% apa yang terjadi di depan kita. Saya rasa itu adalah sesuatu yang baik supaya kita menjadi orang-orang yang terus-menerus mengandalkan Tuhan. Nama saya Semi Hartanto, saya menggembalakan FJF Bandung dan salam dari semua jemaat di Bandung dan juga dari keluarga saya untuk kita semuanya. Dan hari ini saya akan berbicara tentang the wisdom from God. Dalam kehidupan kita, kita butuh yang namanya hikmat dari Tuhan. Dan dalam kehidupan kita, kita perlu arahan dari Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Dan bukankah janji Tuhan berkata bahwa kita terus naik dan tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor, apapun yang kita pegang berhasil. But how? Gimana ya? Tuhan menjanjikan itu, tetapi kita yang menjalaninya dalam kehidupan ini. Sehingga kita harus menjalaninya dengan penuh perhatian, dengan penuh niat dan tanggung jawab dan ketajaman di dalam dia. Ada beberapa perusahaan yang saya baca sejarahnya merupakan perusahaan-perusahaan yang tertua di dunia ini. Salah satunya di Jepang. Jepang ada banyak sekali perusahaan yang usianya lebih dari 1 milenial, lebih dari 1000 tahun. Dan salah satu yang paling tua adalah namanya Genda Shio. Genda Shio ini adalah sebuah pabrik kertas. Tapi bukan hanya pabrik kertas biasa, tapi sebetulnya kertas art, kertas untuk menghasilkan produk seni. Di mana mungkin orang mau membuat suatu tulisan kaligrafi, biasanya memakai kertas dengan mutu yang sangat tinggi. Semuanya adalah handmade, kertas-kertasnya. Dan bukan hanya untuk kaligrafi, tapi untuk bungkus kado. Jadi rupanya sejak dari zaman dulu perusahaan ini dimulai tahun 771 Masehi, jadi hampir 1250 tahun umurnya. Memproduksi banyak kertas kado atau kertas undangan pernikahan. Jadi dari dulu rupanya kalau orang mau menikah di Jepang ini pakai kertas yang mutunya bagus, berwarna-warni. Dan juga banyak kertas yang bisa dilipat untuk upacara keagamaan. Dan keluarga kerajaan dari generasi ke generasi memakai produk kertas dari Genda Shio. Dan sampai hari ini juga dinikmati oleh masyarakat semuanya. Bergenerasi-generasi bertahun-tahun bisa bertahan sampai saat ini. Juga salah satu perusahaan yang tua yang sangat lama di dunia ini ada namanya Staffelter Hofwinery di Jerman. Sebuah vineyard, perusahaan di mana mereka menanam produk tanaman anggur dan kemudian hasilnya adalah wine atau minuman anggur. Dan di mana perusahaan ini sudah melewati kerajaan demi kerajaan yang menjadi klien mereka. Perusahaan ini berdiri tahun 862 AD, 862 Masehi. Jadi kira-kira hampir 1160 tahun lah usia daripada perusahaan ini. Dan dulu ada seorang kaisar Prancis namanya Charlemagne, Charles the Great, Charles Agung. Dia seluruh minuman yang ada di kerajaan dia harus dari Staffelter karena katanya merupakan produsen dari minuman anggur yang luar biasa. Jadi kita melihat bahwa mereka mengalami pergantian rezim kerajaan bangsawan, tetap perusahaannya ada. Sampai hari ini berkembang bukan hanya produksi wine, minuman, tetapi juga hotel. Orang bisa datang ke sana untuk menikmati pemandangan alam yang bagus. Dan juga salah satu perusahaan yang paling tua di dunia adalah Monet de Paris. Monet de Paris adalah perusahaan yang memproduksi koin untuk kerajaan-kerajaan, bahkan untuk saat ini mereka adalah salah satu perusahaan yang mencetak euro, 2 euro, 1 euro yang merupakan kepingan logam
dicetaknya di situ. Bahkan untuk banyak negara-negara di dunia ini, mencetak uangnya itu uang logamnya di monnaie de Paris. Itu perusahaan dimulai tahun 864, jadi kira-kira 1155 tahun usianya. Perusahaan yang sangat tua sekali, dan perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan ini melewati banyak hal loh. Mereka melewati raja dan ratu yang silih berganti, dinasti demi dinasti. Mereka melewati yang namanya pandemi Black Death, abad 13, abad 14, yang melenyapkan 51% dari penduduk dunia, Black Death. Mereka melewati masa Renaissance, mereka melewati pergulatan agama antara Protestan dengan Catholicism dan Calvinis, dan mereka terus-menerus melewati zaman, melewati Spanish flu, mereka melewati Perang Dunia Pertama, mereka melewati Perang Dunia Kedua, dan begitu banyak hal yang terjadi di muka bumi ini. Dan seperti banyak perusahaan, seperti banyak keluarga, seperti banyak pertumbuhan yang terjadi di seluruh dunia, maka akan ada birth, akan ada kelahiran, dan kemudian akan ada namanya growth, pertumbuhan. Negara ada yang memproklamirkan dirinya, muncul sebagai negara, perusahaan didirikan, keluarga didirikan, maka akan ada growth, pertumbuhan, dan kemudian akan mengalami namanya maturity, sebuah kedewasaan, atau kalau negara disebut negara maju, negara mapan, bukan negara yang sedang growing, berkembang, tapi negara yang sudah ada di situ advance dari segi teknologi, pendidikan, tata aturan pemerintah dan sebagainya. Dan kemudian kita tahu dari dunia ini banyak dinasti demi dinasti, perusahaan yang satu muncul, perusahaan yang satu turun, berganti tren, berganti cara marketing, berganti produk yang diminati orang, sehingga dari maturity banyak yang mengalami namanya decline. Tapi perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan, mereka mengalami bergenerasi-generasi, mereka mengalami keadaan demi keadaan, tapi mereka bisa menciptakan satu hal yang namanya S-curve. Di mana ketika maturity terjadi sebelum decline, mereka bisa punya S-curve, mereka bisa punya titik balik, mereka bisa mempunyai sebuah kesempatan untuk bisa memperoleh momentum yang baru, sehingga mereka bisa mengalami yang namanya growth and maturity. Sebelum decline, mereka punya S-curve, mereka membuat lagi sebuah momentum yang baru, mereka mengkonsolidasikan apapun yang perlu dikonsolidasikan, sehingga mereka bisa nantinya naik lagi ke atas. Dan itu sebetulnya yang perlu ada dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita, yaitu ability to make S-curve. Dan banyak hal lah ya kalau ngomong dari segi usaha, karena kita minggu-minggu ini bergerak, kita berbicara banyak khotbah kita tentang imamat rajani, bagaimana berfungsi sebagai imam di marketplace. Maka ada banyak hal yang membuat sebuah perusahaan itu maju. Bisa menciptakan S-curve yang baru, bisa lewat yang namanya inovasi, menciptakan strategi produk-produk yang variasinya mungkin disukai oleh market, innovation. Bisa juga kolaborasi, mungkin bekerja sama dengan entity yang lain, perusahaan yang lain, vendor yang lain, sehingga menciptakan sebuah pelayanan yang baru, berkolaborasi dengan orang lain, atau memperkuat, mempertajam tradisi juga bisa. Atau bisa juga mendapatkan kesempatan beberapa perusahaan bisa survive terus karena punya monopoli. Dia menguasai bidang itu dan nggak ada orang yang bisa masuk dalam industri itu. Atau misalnya dia memperketat pengeluarannya sehingga terjadi efisiensi, sehingga bisa more than survive di dalam musim pandemi seperti ini. Atau dia bisa di musim ini banyak orang susah menjual segala sesuatu dengan murah, dia menjalankan praktek akuisisi. Dia membeli ini dan itu yang nantinya bisa menguntungkan di waktu yang ke depan. Dan kemudian mungkin di tengah-tengah ini semua banyak sekali pengubahan aturan, sehingga banyak perusahaan bisa mendapatkan keuntungan lewat deregulasi, pengaturan yang baru. Apapun lah namanya, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda pribadi, dalam pekerjaan, usaha, atau pelayanan. Kalau itu semua bisa saya rangkum dalam satu kata dalam Alkitab, itu berbicara tentang hikmat. Sebetulnya Tuhan memberikan lewat celah apapun, lewat metode apapun, dia memberikan kepada saya, dia menjanjikan kepada saya, dia mau untuk mencurahkan dalam kehidupan Anda dan saya satu hal yang namanya hikmat. Bagaimana Anda dan saya di tengah ini semua keadaan di mana ada pandemi menuju new normal, kita nggak mengalami namanya degradasi, tapi kita mengalami yang namanya elevasi di dalam Tuhan. Dan saya senang bahwa hikmat bukan hanya ada di Amsal. Hari ini kita akan membahas dari Amsal.
Tapi juga ada di dalam perjanjian baru di Yakobus 1 ayat yang kelima mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, jadi artinya selalu ada yang kekurangan hikmat. Nggak selalu saya punya segala hikmat. Nggak selalu Anda punya semua jawaban. Tetapi dalam banyak area kehidupan kita selalu akan ada discrepancy. Selalu akan ada yang namanya kekurangan hikmat. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan. Wow, ini keren banget karena di antara kata minta sampai diberi ini jaraknya pendek sekali. Meminta hikmat, maka dia akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, nggak hitung-hitungan, nggak pelit-pelit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dan hari ini saya akan membahas dari Amsal 1 sebetulnya dari ayat 20 sampai 23. Bagaimana kita mau menghadapi new normal ini. Kita butuh wisdom, kita butuh hikmat Tuhan untuk menghadapi musim yang baru. Dan saya memberikan encouragement kepada Anda yang mendengarkan hari ini bahwa God's wisdom is for you. Hikmat dari Tuhan tersedia untuk Anda, tersedia untuk kehidupan kita semuanya. Di Amsal 1 ayat 20 mengatakan bahwa hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Untuk yang mau dengar sih. Untuk yang mau dengar ya hikmat itu akan kedengeran. Kalau orang nggak mau dengerin, mau teriak-teriak kayak gimana, hikmat juga nggak bakal didengerin. Betul? Karena sebetulnya kita memilih untuk apa yang bisa masuk dalam telinga kita dan kemudian masuk ke dalam otak dan kemudian hati kita. Jadi salah satu pengajaran untuk orang Israel, bahkan sampai hari ini mereka doa sehari 3 kali bilang Shema Israel, dengar Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tuhan adalah Allahmu, Tuhan adalah Allah kita, Tuhan itu Echad, Tuhan itu satu. Dia satu-satunya the source, dia satu-satunya sumber. Shema merupakan sebuah hukum yang diberikan karena manusia punya tendensi untuk nggak mau dengar. Manusia punya tendensi untuk nggak mau peduli. Shema Israel, dengar. Bahkan firman Tuhan juga berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Shema, untuk bisa dengar. Raja Belanda namanya King Willem Alexander, Raja Negeri Belanda. Dia itu bukan hanya seorang politisi yang baik dan handal menurut saya. Tetapi dia juga ternyata punya hobi yang unik ya. Dia ini punya license, punya izin untuk menerbangkan pesawat jumbo jet, pesawat penumpang. 737, 747, 777, dia bisa mengemudikan pesawat terbang. Jadi merupakan rahasia umum kalau raja lagi bosen, karena dia raja, dia yang ibaratnya negara mempunyai maskapai penerbangan namanya KLM, merupakan milik dari pemerintah kerajaan Belanda. Kalau dia lagi pengen terbang, dia cukup telepon dan kemudian dia akan diberikan rute penerbangan. Dan biasanya rute yang paling dia sukai adalah Amsterdam, Istanbul, Amsterdam. Nggak jauh. Tapi juga seringkali kalau dia punya banyak waktu, dia mengambil penerbangan yang lebih dari 6 jam waktu penerbangannya. Dan lewat dari 6 jam, biasanya ketika pesawat pada ketinggian tertentu boleh cruise control, dia akan menyerahkan kemudi kepada co-pilotnya dan dia mulai berjalan keluar dari kokpit pesawat dan kemudian dia akan jalan-jalan di barisan first class dan business class. Sering begitu ya, kapten kapal di first class, business class, jalan-jalan dan kemudian memperkenalkan diri dia, ngobrol-ngobrol dengan penumpang-penumpang yang tentu saja mampu dan mau membayar lebih. Dan kemudian dia ngomong-ngomong dan kemudian dia sering tanya, kamu usahanya apa? Contoh misalnya penumpangnya bilang bahwa saya bergerak di bidang industri baja misalnya. Dan kemudian banyak penumpang nggak kenal dia ini siapa dan nggak menduga dong bahwa Raja Belanda yang sedang jadi pilot kapalnya dia. Dan kemudian dia akan tanya, oh kamu bekerja di bidang trading baja. Saya mau kasih tahu kamu, mendingan kamu stok yang banyak, beli yang banyak sekarang karena dalam 2 bulan lagi tarif pajak akan naik dan insentifnya akan turun. So you better buy now karena 2 bulan lagi dengan peraturan regulasi yang baru akan makin naik harganya. Dan kemudian dia menulis ya di salah satu interview dia katakan bahwa banyak orang bertanya balik kepada dia, kamu ini kan pilot, kamu tahu apa tentang industri baja? Kamu tahu apa tentang industri pariwisata? Kamu tahu apa tentang teks? Kamu tahu apa tentang regulasi? Dan kemudian Willem Alexander akan berkata bahwa, oh saya tahu lebih dari kamu.
Saya tahu tentang regulasi. Saya tahu informasi yang kamu nggak akan bisa dapatkan karena saya adalah salah satu orang yang membentuk informasi tersebut. Saya adalah salah satu orang yang membentuk regulasi tersebut dan tanpa tanda tangan saya tidak ada apapun yang terjadi di dalam negeri Belanda because I am the king. Karena saya adalah raja daripada kerajaan Belanda. Dan kemudian wow, oh ternyata dia raja. That's why ya. Dia punya informasi yang lebih. Dan hari ini saya mau katakan bahwa you and I, kita, Anda dan saya sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, you have free advice from the king. Anda dan saya punya konsultasi gratis. Waktu yang free untuk bisa ngobrol dengan raja di atas segala raja yang punya segala macam regulasi dan deregulasi di dalam semua aspek kehidupan Anda dan saya. Dan saya mau katakan, saya mau beri encouragement di musim ini, you and I, we have access to the king. Dan raja kita, dia adalah raja di atas segala raja. Dia nggak cuma ngomong untuk orang first class, dia nggak cuma ngomong untuk orang business class. Dia adalah Tuhan yang mau ngomong to all class in the world, all classes, semua jenis demografi yang ada di dunia ini, dia adalah Tuhan yang mau berbicara dalam kehidupan Anda dan saya. Dia berseru nyaring, kalau kita dengar, maka kita akan dapatkan. Di ayat 21, Amsal 1 ayat 21. Hari ini kita cuma bahas 3 ayat, beberapa ayat. Amsal 1 ayat 20 sampai 23, 4 ayat saja. Ayat 21 berkata, di atas tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Dan hari ini kita kan mau masuk musim yang baru ya. Pintu gerbang berbicara antara di dalam dan di luar. Pintu gerbang berbicara tentang this season and next season. Pintu gerbang berbicara tentang this opportunity and that opportunity. Pintu gerbang berbicara tentang today and tomorrow. Pintu gerbang berbicara tentang the present and the future. Pintu gerbang berbicara tentang the great unknown. Sesuatu yang nggak tahu apa yang akan kita alami di masa depan. Pintu gerbang berbicara tentang momen saat ini dan sesuatu landscape dan horizon yang baru yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan untuk itu kita butuh hikmat yang baru for the new season. Dan setiap dari kita butuh hikmat dari Tuhan karena tidak ada orang yang terlahir berhikmat. Nggak ada di antara kita yang punya hikmat yang cukup. Tetapi semua orang harus bertumbuh di dalam hikmatnya Tuhan. Jadi kita nggak terlahir dalam keadaan filled with wisdom, tetapi kita belajar untuk bertumbuh di dalam hikmat. Dan kemudian saya ingat sebuah cerita, ada seorang profesor datang ke sebuah desa yang sangat tua sekali, desa yang cukup miskin. Dan kemudian profesor ini lewat dan kemudian bertanya kepada seorang tua yang sedang duduk di pinggir jalan. Dan kemudian profesor ini bertanya, apakah ada orang besar yang pernah lahir dari tempat ini? Sebenarnya itu sebuah ejekan, masa sih ada orang besar yang bisa lahir dari tempat kayak begini? Dan kemudian orang tua itu menjawab kembali profesor, dan kemudian dia berkata, oh semua yang lahir di sini nggak ada orang yang sudah besar, semua yang lahir di sini adalah bayi. Betul, betul. Nggak ada orang tiba-tiba lahir langsung jadi besar. Dalam segi capacity, dalam segi kemampuan, dalam segi skill, dalam segi hikmat. Tapi semua orang harus grow in wisdom, harus grow in stature, harus grow dalam dia punya capacity, harus grow in faith, harus grow in wisdom. Dan saya rasa betul hari ini Anda dan saya kita ada di pintu gerbang. Hikmat berseru-seru dari atas tembok dan mengajarkan kita untuk berani melewati pintu gerbang. Berani melewati musim yang baru. Berani embrace new season di dalam kehidupan Anda dan saya. Bahkan melewati pandemi, melewati new normal. Wisdom for those who are waiting for the new season. Dia akan berikan wisdom for those, untuk Anda dan saya yang sedang menunggu, yang sedang berharap-harap untuk musim yang baru di dalam dia. Karena sungguh dalam hidup ini banyak pilihan. Kalau Anda ke kota Seattle akan ada namanya Starbucks Reserve. Starbucks Reserve di Seattle itu di dalamnya banyak biji kopi dari puluhan negara di dunia. Dan kemudian Anda bisa pilih mau diproses seperti apa biji kopi itu. Mau di roast, mau dipanggangnya sampai medium, apakah sampai hitam sekali, dark, ataukah mau digilingnya sangat halus, atau sedikit kasar, atau sangat kasar, dan kemudian mau dibuat apa campurannya, apakah dengan air saja, apakah dengan susunya full fat, low fat, half, 1%, no fat, mau diapain, pakai soy milk,
pakai apa. Dan kemudian ada campurannya, ada dengan honey, ada dengan gula, ada dengan brown sugar, ada dengan segala macam hal. Sehingga ketika saya ada di Starbucks Roastery di Seattle, saya tanya sama baristanya, hey, dengan begitu banyak biji kopi, cara pengolahan hasil akhirnya, sebetulnya kamu bisa bikin berapa produk sih di toko ini? Dan saya tanya gitu, dan kemudian saya kaget sekali dengan jawaban dia. Katanya adalah segala macam kombinasi yang ada dari jenis kopinya dan nanti sampai hasil akhirnya, kami bisa produksi 80.000 macam jenis minuman kopi, tea and chocolate yang ada di toko ini, bisa 80.000 variasi. Wow, too many. Terlalu banyak choices, so little time. Sehingga dia bisa ngomong begini, orang kalau bisa tiap hari datang ke sini untuk minum dan cobain semua varian, bisa saja seumur hidupnya tidak bisa menyelesaikan seluruh varian yang ada dalam toko ini, apalagi kalau ditambah varian demi varian yang baru. Setiap musim yang berbeda, setiap tahun yang berbeda. So many choices. Dan saya rasa sungguh ya dalam kehidupan ini memang ada banyak pilihan. Sehingga kita benar-benar harus minta yang namanya hikmat dari Tuhan untuk melangkah ke depan. Ada seorang dokter ya, dokter di India. Dia pernah tugas di India sudah lama sekali, namanya Dr. Armeyr Hansen. Dr. Armeyr Hansen dia menyelidiki tentang kusta atau leprosy, penyakit lepra di India. Dan kemudian dia menemukan begini. Dulu ada sebuah anggapan bahwa orang kalau kusta itu kan dia nggak bisa merasakan. Misalnya ujung-ujung jari nggak bisa merasakan, ditusuk pakai jarum nggak bisa merasakan. Dulu ada sebuah anggapan bahwa kusta menyebabkan luka, dan kemudian luka itu lama-lama akan membuat jari-jarinya, sendi-sendinya ini putus. Lama-lama hilang. Katanya penyakit kusta menyebabkan ujung-ujung jari ini, lama-lama hidung, telinga ini hilang, gitu. Bisa copot. Tapi ternyata tidak demikian. Orang-orang kusta ternyata dia tidak bisa merasa. Ujung jarinya ini lebam, tidak ngerasa sakit, panas, dingin, benda tajam nggak bisa merasakan. Sehingga ketika mereka menggunakan jari-jarinya, mereka sering luka. Karena mereka nggak bisa rasa sakit. Luka, lama-lama busuk. Dan kemudian dia observasi malam-malam ketika dia ngeliatin orang-orang yang sedang tidur di tempat rumah sakit dia bekerja. Malam-malam tikus datang dan kemudian menggigiti ujung jari dari penderita kusta yang memang luka. Digigitin sehingga putus. Sehingga orang menyangka kusta ini menyebabkan jari-jarinya putus. Tapi ternyata bukanlah demikian. Itu terjadi karena penderita kusta desensitize, tidak lagi punya kemampuan untuk merasa. Sehingga ketika dia kehilangan kemampuan untuk merasa, maka dia kehilangan kemampuan untuk bertindak, untuk melindungi dirinya, untuk bisa mengcover dirinya dari segala macam hal yang bisa membuat dia kehilangan ujung-ujung jarinya dan lama-lama bagian tubuh yang lain. Dan ketika Anda dan saya hari ini kita mau masuk ke unknown, hikmat berseru-seru di jalanan, hikmat berseru di atas menara, pintu gerbang untuk orang bisa masuk musim yang baru. Jangan sampai kita jadi orang yang desensitize. Kita memilih untuk gak bisa mendengar, kita gak memilih untuk menjadi orang yang gak sensitif akan segala macam hal yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan Anda dan saya. Even bahkan ketika Tuhan mau ngomong sama kita lewat pain and challenges. Ketika Tuhan kadang-kadang izinkan satu rasa sakit di dalam kehidupan kita, mungkin lewat pain itu, lewat sakit itu, lewat challenges itu, lewat tantangan itu, dia mau berbicara sesuatu dan dia mau develop hikmat, wisdom di dalam kehidupan Anda dan saya. Karena some pain is on purpose. Memang ada tujuannya. Ketika Tuhan izinkan pain terjadi, kesakitan terjadi, kemalangan terjadi dalam kehidupan Yusuf, dalam kehidupan Musa di masa kecil, dalam bahkan kehidupan Yesus, dalam kehidupan Paulus, pain is on purpose. Dan hari ini saya berdoa, sebelum kita terburu-buru masuk di musim yang baru, sebelum kita terburu-buru berlari masuk musim yang baru, adalah baik di mana kita diam sejenak, bertanya kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Apa sih
yang Tuhan mau obrolin di dalam kehidupan saya. Dan hari ini saya berdoa sungguh ada kesabaran dalam kehidupan Anda dan saya. Sulit buat saya untuk ngomong gini, karena istri saya pun tahu saya orang yang nggak sabaran. Tetapi saya belajar di musim-musim ini, di mana sebelum orang melangkah ke depan, harus ada kesabaran, minta dari Tuhan the wisdom from God. Supaya kita bisa melangkah dengan hati nurani yang sungguh-sungguh pure di hadapan Tuhan. Biar Tuhan berbicara, Tuhan, Roh Kudus, kasih saya kesensitifan. Sensitivity dari Tuhan supaya saya bisa menjalani kehidupan ini dengan memuliakan Tuhan. Ayat 22, Amsal yang pertama. Berapa lama lagi hai orang yang tidak berpengalaman, simple ones. Dikatakan begitu dalam bahasa Inggris, the simple ones. Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh, scorners, masih gemar kepada cemooh. Dan orang bebal, fools, benci kepada pengetahuan. Terus dia katakan, wow, ada bedanya antara orang yang filled with wisdom, orang yang penuh dengan hikmat, orang yang berjaga-jaga di pintu gerbang, orang yang betul-betul mau melewati the new season dengan hati-hati, dengan simple ones, scorners, and fools. Dengan orang dikatakan yang tidak berpengalaman, pencemooh, dan bebal. Dalam bahasa Inggris dipakai kata simple ones, scorners, and fools. Simple ones adalah orang yang open to good and evil. Simple ones. Kelihatannya lugu, tetapi sebetulnya bodoh. Simple ones adalah orang yang sama-sama terbuka sama hal yang dari Tuhan, sama hal yang mendukakan Tuhan. Sama good and evil, ya udahlah nggak apa-apa. Kesera-sera, whatever will be, will be. Yang baik ya baik, yang jahat ya jahat. Pokoknya nggak ada bedanya. Dan hari ini, Alkitab mengajarkan kepada kita, how to get wisdom. Anda harus bedakan antara apa yang menyenangkan Tuhan dan yang mendukakan Tuhan. Ini harus tahu jelas banget. Untuk menjadi orang berhikmat, salah satu tandanya, salah satu caranya supaya jadi orang yang lebih berhikmat dalam dia adalah tahu membedakan what is good and what is evil. Apa yang menyenangkan Tuhan, apa yang membuat sedih hatinya Tuhan. Apa yang memuliakan Tuhan dan apa yang mendiskreditkan Tuhan dari kehidupan Anda dan saya. Harus tahu, jangan jadi orang yang lugu, jangan jadi orang yang simple. Harus ada dan saya harus jadi orang yang mampu menarik garis yang tegas antara good and evil. Antara thinking good sama thinking evil things. Antara doing good things sama doing evil things. Harus bisa membedakan. Scorners artinya despise what is holy. Meremehkan, melecehkan apa yang kudus. Dan hari ini firman Tuhan sebetulnya memberikan sebuah clue kepada kita di Amsal 1 ayat 22. Bahwa orang yang qualified untuk dapat hikmat adalah orang yang memilih untuk tidak melecehkan apa yang kudus. Artinya menjadi orang yang tidak menyederhanakan hal yang memang serius yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda dan saya. Orang-orang yang tidak menganggap sesuatu yang harusnya membuat kehidupan kita tambah bersih, tambah gemilang, tambah cemerlang di depan Dia. Kita memilih untuk meniadakan hal itu dan kemudian kita berkata, oh, nggak masalah kalau ada kompromi sedikit-sedikit. Dan di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada Anda dan saya, never despise what is holy. Jangan pernah Anda anggap remeh apa itu kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat Allah, tanpa kekudusan kita nggak bisa diajak sama Tuhan ke tempat yang lebih dalam. Dan di situ bukankah the deep calls for the deep, bukankah hal yang dalam memanggil hal yang dalam yang lain, bukankah di dalam hal-hal yang dalam kehidupan Anda dan saya, di situ ada jawaban dari Tuhan. Dan kemudian dipakai kata fools. Fools adalah orang-orang yang don't want to listen. Orang-orang yang gak mau dengar. Dan hari ini karena itu dikatakan dalam Alkitab berkali-kali, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Bahkan dalam Wahyu dikatakan barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jangan jadi orang yang gak mau dengar apa yang Tuhan ngomong. Tetapi di sini di Amsal 1 ayat 22 ini kata simple ones, scorners, and fools. Ini selalu merupakan kata-kata yang dipakai sebagai bagian dari asosiasi atau fellowship.
Artinya orang nggak bisa mendadak jadi simple, orang nggak bisa mendadak jadi scorners, orang nggak bisa mendadak jadi fools. Tetapi it depends on your circle of influence. Your circle of influence, betul-betul bagaimana, dengan siapa Anda berdiri, dengan siapa Anda duduk, dengan siapa Anda berjalan, akan menentukan nantinya apakah Anda menjadi simple ones, scorners, atau fools. Sehingga di sini ketika saya membaca firman Tuhan di Amsal 1 ayat 22, saya diajarkan sama Tuhan untuk watch my circle. I will watch my circle. Siapa yang Anda izinkan untuk ada di sekeliling Anda? Siapa yang Anda izinkan untuk bisa merubah value nilai dalam kehidupan Anda dan saya? Siapa di antara kita siapa yang kita izinkan untuk mengubah segala macam culture, budaya yang ada di sekeliling kehidupan Anda dan saya? Who's surrounding you? Karena orang-orang yang mengelilingi Anda adalah orang-orang yang nanti bisa menentukan masa depan Anda. Dan saya berdoa hari ini setiap dari Anda dan saya merindukan hikmat dari Tuhan. Dan ketika kita dalam kehidupan kita mau mempunyai pengalaman, kita nggak mau menjadi orang yang pencemooh, kita nggak mau jadi bebal, baiklah kita pun dikelilingi oleh orang-orang yang demikian. Dan di sini saya yakin sekali akan ada perbedaan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya antara orang-orang yang dikelilingi oleh orang-orang yang godly, orang-orang yang saleh, orang yang mencari Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dengan orang-orang yang dikelilingi dengan orang-orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Dan hari ini saya rasa dan saya yakin sekali bahwa siapapun orang yang Anda izinkan ada di sekeliling Anda, itu nantinya akan menentukan apakah ada suatu quality atau mahal apa enggak. Kehidupan Anda nantinya nilainya akan bergantung dari orang-orang model apa yang Anda izinkan ada di sekeliling Anda dan saya. Karena long haul leadership is expensive, but long haul friendship is priceless. Priceless. Kalau Anda dikelilingi dan ditemani oleh orang-orang yang mencintai Tuhan ya. Saya diizinkan, puji Tuhan, saya diizinkan Tuhan untuk dikelilingi oleh orang-orang yang selama puluhan tahun ya. Yang saya kenal ya. Gembala Anda, FJF Surabaya, teman-teman banyak yang kenal udah puluhan tahun, godly people. Orang-orang yang mencintai Tuhan. Bukannya orang-orang yang tanpa kelemahan. Saya punya banyak kelemahan. Teman-teman semua punya banyak kelemahan. But we all punya intention untuk mencari Tuhan. We all punya intention untuk bisa menyenangkan Tuhan. Dan ketika saya dikelilingi sama orang-orang demikian, saya rasa aman. Saya merasa bahwa itu merupakan persahabatan yang tidak bisa diukur lewat uang. Karena I have more. Saya punya sesuatu yang lebih daripada apa yang saya butuhkan ketika saya dikelilingi oleh orang-orang benar. And I pray church, hari ini saya berdoa untuk Anda semua. Supaya Anda dikelilingi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena itu betul-betul bisa merubah kehidupan dan arah destinasi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita semua. Itu akan membedakan bahkan antara life and death. Bisa Tuhan tunjukkan, bisa Tuhan tetapkan, bisa Tuhan set dari orang-orang model apa yang kita pilih untuk ada di sekeliling kita. Dan hari ini saya berdoa Anda sensitif akan suara Tuhan. Anda betul-betul menjaga orang model apa yang bisa berbicara di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan hari ini saya mempunyai nasihat untuk Anda dan saya, menaburlah dalam hubungan yang tepat supaya kita nggak jadi simple, supaya kita nggak jadi scorners, supaya kita nggak jadi fools dengan siapa orang yang kita izinkan ada di sekeliling Anda dan saya. Dan di sini kata scorners, kata fools, dan kemudian kata simple ones, ini juga menunjukkan bukan hanya the circle of influence, tapi menunjukkan the confession coming out from your mouth. Apa sih pernyataan yang keluar dari mulut seorang foolish? Apa sih cemoohan yang keluar dari mulut seorang scorners? Apa sih hal-hal yang keluar dari mulut dari seorang yang simple? Dan hari ini I will watch my confession. Karena setiap dari kita, hikmat atau tidak ada hikmat, seringkali kelihatan dari apa yang keluar dari mulut Anda dan saya. Dan hari ini saya berdoa supaya setiap dari kita menunjukkan, kita mengekspresikan, kita berperilaku dan dengan iman berkata bahwa Tuhan, hikmat-Mu mengalir dalam kehidupan saya. Di ayat yang ke-23 berkata, berpalinglah kamu
kepada teguranku. Now that's the S-curve. Dikatakan, hey, dalam hidup ini ada beginning, ada proses of maturity, ada growth, dan kemudian di sini ketika engkau ada di sini, maka engkau harus ciptakan kembali di S-curve. Dan di sini di ayat 23 dikatakan, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Di sini katakan berpalinglah kamu kepada teguranku. Dan saya rasa ini saat yang baik untuk kita nggak buang muka kita sama Tuhan. Tapi kita berpaling kepada Dia. Dan kemudian berpaling kepada tegurannya Tuhan. Dan di situ Dia akan mencurahkan hikmat-Nya di dalam kehidupan kita. Dan teguran Dia dikatakan, gadamu dan tongkatmu, Mazmur 23 berkata, itulah yang menghibur aku. Dan hari ini Tuhan memberikan kepada kita clue lewat ayat 23. Bagaimana sih kita dapat hikmat dari Tuhan? Saya mendapat hikmat dari Tuhan ketika I'm looking at my comforter. I will look to my comforter. Aku akan melihat kepada Tuhan yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan kelegaan di dalam kehidupanku. Mari sama-sama kita ciptakan S-curve itu. S-curve itu nggak terjadi ketika kita melihat kepada keadaan saja. S-curve itu nggak terjadi ketika kita hanya melihat kepada kata orang saja. S-curve itu nggak hanya terjadi ketika kita melihat berita saja. Tapi S-curve itu terjadi ketika kita memilih untuk tidak berpaling dari Tuhan. Ketika kita memandang Dia, look up. Ketika orang look up, di situ ada creativity. Yesus ketika itu Dia mengambil roti, mengangkatnya, mengucap syukur, dan kemudian Dia berdoa, dan kemudian Dia memecah-mecahkannya, dan kemudian disuruh murid-muridnya bagi 5.000 orang bisa makan. Karena Dia belajar untuk melihat ke atas, looking up. Dan kemudian kita melihat di dalam Alkitab bahwa multiplikasi terjadi, iman muncul ketika Abraham dalam kemah, dalam tenda. Kemudian dia dibilangin sama Tuhan suruh keluar dari tenda. Kemudian lihat ke atas, sebanyak bintang di langit, disitulah banyaknya keturunanmu nantinya. Dan hari ini saya berdoa Anda dan saya nggak melihat ke bawah, nggak melihat ke samping, tapi Anda belajar untuk look up, berpalinglah kepada Tuhan. Dan kemudian kita akan mendengar apapun yang baik dari Dia. Psalm 25:14 dikatakan, the secret of the Lord is with them that fear Him. Dan di situ kita tahu ketika kita melihat ke atas, ketika kita berpaling kepada Tuhan, maka ada wonders, ada satu amazement, ada satu hal yang membuat kita berkata, wow, Dia itu besar, Dia itu dahsyat, Dia itu luar biasa, dan timbul ketakutan, the fear of the Lord, rasa hormat, rasa takjub sama Dia. Dan kemudian Dia beritahukan kepada kita secret upon secret upon secret upon secret, rahasia demi rahasia demi rahasia. Siapa di sini yang mau rahasia Tuhan di musim ini untuk musim yang ke depan? You want secret? You need to fear the Lord. Anda harus takut akan Tuhan. Dan saya rasa Dialah Tuhan yang mau mencurahkan segala macam hikmat dalam kehidupan Anda dan saya. Saya mau akhiri dengan cerita ini. Ketika Romawi sedang berjaya, kira-kira 2 milenia yang lalu, Romawi berjaya menguasai begitu banyak tanah di Eropa dan kemudian sampai Asia. Ketika mereka menguasai sebuah kota, maka mereka akan pilih 10 tetua daripada kota itu, 10 leaders of the town, of the city yang mereka baru saja rebut. Dan kemudian mereka akan kasih 10 cup, 10 gelas racun. Di mana mereka berkata bahwa, oh, kalian takluk, kalian tunduk, kalian tadi melawan Roma, sekarang rakyat nggak akan dihukum. 10 orang pemimpin minum racun ini. Tetapi kalau rajanya 1 orang saja mau minum 10-10-nya, maka yang 9 lain itu nggak perlu minum. Sehingga ada beberapa case di mana rajanya berkata, nobody needs to die, nggak ada yang perlu mati. Saya yang akan minum semua. Dan dengan cepat dia akan minum 10-10-nya, dan kemudian raja itu mati mewakili 10 orang pemimpin dan mewakili seluruh rakyat yang ada dalam kota itu. Dan di sini saya rasa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sedemikian. Bahwa He took all the cups. Bahkan ketika Dia di Taman Getsemane, Dia berkata, Tuhan, jikalau mungkin Bapak, cawan ini lalu daripadaku.
Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Tapi kalau Bapa engkau menghendaki aku minum semuanya nih, cawan maut ini, maka aku pun akan melakukannya. He gave his life. Ketika dia minum cawan itu, dosa itu, penuh dengan hukuman itu, dia minum, kemudian dia mati, dia membawa semua dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kemudian dia bangkit, kita dibangkitkan dari pelanggaran kita bangkit dengan kuasa kebangkitan dari Kristus sendiri. Kalau dia adalah Tuhan yang mau menerima dan minum semua kutuk dosa dicurahkan kepada dirinya. Kalau dia mau lakukan itu, masa sih hikmat gak mau dia kasih? Hikmat pasti mau dia kasih. Kalau dia mau telan itu semua yang buruk, hal yang baik pasti mau dia berikan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan di musim ini, menghadapi musim ke depan, kita butuh hikmat dari Tuhan. Karena itu dikatakan Amsal 9 ayat 10, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Anda tahu arti kata takut? Bukannya takut menjauh dari Tuhan. Arti kata takut akan Tuhan adalah in awe atau kagum akan kebesaran, akan kasih, akan segala anugerah yang dia siapkan dalam kehidupan Anda dan saya. Takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, memperdulikan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Siapa yang mau berjalan dalam hikmat selama tahun ini, selama tahun depan, masuk new normal, saya mau. Dan doa saya, Anda pun demikian. Dan dia siap memberikan yang terbaik dalam kehidupan Anda dan saya. Sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya momentum itu ada. Izinkan kami melewati dan melakukan dan mengalami momentum after momentum dalam kehidupan kami. Dan untuk menjalani itu ya Tuhan, kami perlu hikmat dari Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan hikmat tanpa pelit-pelit untuk kami. Engkau adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang menyatakan rencanamu dalam setiap keluarga, usaha pekerjaan, dan pelayanan kami. Kamu berdoa supaya hikmat Tuhan turun dalam setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Biar jemaat Tuhan mengalami S-curve. Terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dipegang berhasil. Berkati gereja MOFJ Surabaya sehingga terus jadi terang untuk kota dan bangsa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Happy Sunday Church. God bless us all. Sampai ketemu dalam keadaan yang lebih sehat. Amen.